Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini sesi yang ke-11 dari pembahasan kitab Al-Mukhtasar fi Nahwi was Sarf. Bisa baca kitab Gundul sistem 32 jam. Baik. Kita melanjutkan pembahasan al-mansubat. Sekarang mansubat yang kedua, al-maf'ulul mutlaqu awil masdaru. Coba diikuti, al-maf'ulul mutlaqu awil masdaru. At-ta'rifu al-ismul mansubu alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Al-maf'ulul mutlaqu muakkadun lil amili syaribtu syurban mubayyinun li nau'ihi fahimtu fahmal ustadi mubayyinun li adadihi sa'altu su'alaini. Al-maf'ulul mutlaqu lafdhiyun hafidtu hifdhan ma'nawiyun jalastu qu'udan. Apa itu al-maf'ulul mutlaq? Nama lainnya disebut masdar. Makanya ketika menerangkan masadir di pembahasan tasrif, saya tidak terangkan apa itu masdar, sebab ini dia masdar di sini didefinisikan. Jadi kalau definisinya secara mudahnya, gampangnya, ini definisi yang disebut di sini ya berasal dari al-Ajurumiyah ya. Ta'rif al-ismul mansub, dia adalah isim yang mansub. Alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li, yang datang pada urutan ketiga dalam tasrif apa? Suatu fi'il. Urutan pertama kan fi'il apa kemarin? Fi'il madhi. Urutan kedua fi'il mudhari. Urutan ketiga itu disebut masdar. Jelas ya? Makanya kalau kemarin ketika kita baca wazan-wazan itu, selalu saja kalau kita sebut masdar, selalu dia mansub. Harusnya antum tanya kemarin, kenapa mansub? Ya kan? Nah, ini jawabannya sebenarnya, kenapa dia mansub. Sebab biasanya masdar dia berlaku sebagai apa? Maf'ul mutlaq. Jelas ya? Baik. Berlaku sebagai maf'ul mutlaq. Apa fungsinya maf'ul mutlaq itu? Itu ada 3 di situ. Yang di sebelah kanan, kadang dia mentakkid untuk amilnya, kadang dia menjelaskan jenisnya, kadang dia menerangkan jumlahnya. Itu fungsi dari maf'ul mutlaq. Tapi sebelum ke sana kita terangkan dulu bahwa maf'ul mutlaq terbagi 2. Ada yang lafzi dan ada yang apa? Ma'nawi. Jadi dia masdar, tapi ada yang diambil dari lafaz fi'ilnya. Contohnya hafidtu hifdhan. Coba kita i'rab dulu. Hafidhah fi'il madhi, tu fa'ilnya, hifdhan maf'ul mutlaq atau masdar, mansub karena dia maf'ul mutlaq atau masdar. Sekarang hafidhah itu dari kata hifdhan, diambil dari lafadznya sama. Jelas? Kadang bentuk kedua ma'nawi, diambil dari maknanya, lafadz beda tapi makna sama. Contohnya jalastu qu'udan. Coba kita i'rab dulu. Jalasa fi'il madhi, tu fa'ilnya, qu'udan maf'ul mutlaq. Apa artinya jalasa? Duduk, sama. Jalastu julusan, jalastu qu'udan, maknanya sama. Maknanya sama. Jadi sebenarnya dia maf'ul mutlaq juga, cuman semakna, diambil dari sudut maknanya. Fungsi dari maf'ul mutlaq ada 3. Pertama, muakkidun lil amil. Pertama, mentakkid untuk amilnya. Syaribtu syurban, saya minum dengan sebenar-benar minum, gitu. Nah, jadi kalau mengartikan maf'ul mutlaq itu dilihat maknanya, dilihat fungsinya apa. Kalau dia mentakkid amil, artinya dia benar-benar melakukannya. Syaribtu syurban, ijtihadtu ijtihadan,
saya sudah sungguh-sungguh dengan sebenar-benarnya. Itu ditakkid dengan apa? Ijtihadan. Jara itu jarian. Saya sudah datang itu dengan berlari, lari kencang, sekencang-kencangnya. Itu saya bilang jarian saya. Tidak perlu saya katakan jara itu bisur'an, tidak perlu. Sebab jarian itu sudah apa? Sudah mentakkid. Darabtuhu darban. Saya pukul dengan pukulan kuat. Itu kata gorban itu mentakkid untuk amilnya. Tidak perlu dikatakan darabtuhu bikuwan, tidak perlu. Tapi bilang darabtuhu darban, itu sudah mentakkid bahwa dia ini pukulan ini bukan main-main, serius. Jelas ya? Baik. Berikutnya kadang dia berfungsi mubayyinun linau'ihi. Fahimtu fahmal ustadi. Saya memahami. Kalau saya bilang fahimtu fahman, saya betul-betul paham. Mungkin antum tanya, pahamnya kayak gimana? Itu kan ada jenis pemahaman. Kalau pemahamannya seperti saya, ya kita sekelas dong. Tapi kalau saya bilang saya paham dengan seperti pemahaman ustadku, ini berarti kelasnya lain gitu, ya kan? Jadi itu menjelaskan bentuknya, jenisnya. Fahimtu fahmal ustadi. Jelas ya? Untuk bilang misalnya rasamtuhu rasma muhandisin. Ya. Saya menggambar gambar itu seperti gambarnya seorang insinyur. Itu berarti arsitek ini. Ya, tingkatannya bukan tingkatan kelas 3. Kan begitu ya? Itu kan menjelaskan tapi ada bentuk takkidnya juga. Yang ketiga, mubayyinun li adadihi, menjelaskan jumlahnya. Sa'altu su'alaini. Harusnya bilang saja kalau takkid, bilang sa'altu su'alan. Ya kan, kalau ditakkid. Tapi dia ingin menjelaskan jumlah, maka dia bilang sa'altu su'alaini. Tapi kenapa su'alaini di sini? Muncul pertanyaan. Su'alaini itu kadang dia betul menjelaskan jumlahnya, tanya 2 soal. Tapi kadang orang Arab membahasakan seperti itu, ya. Mereka maksudkan takkid dengan kata 2 itu untuk lebih menegaskan lagi. Maksudnya sa'altuhu su'alan ba'da su'alin, begitu. Seperti labbaik Allahumma labbaik, itu kan asalnya dari ulabbi talbiyah, labbaika. Ya, jelas ya? Baik. Ini dari uslub bahasa Arab. Dengan ini selesai ya pembahasan maf'ul mutlak. Jadi kalau antum lihat ada penggunaan diambil dari masdar, apalagi dia di lafadznya, itu maf'ul mutlak itu. Apalagi ada makna takkidnya, makna menjelaskan bentuknya, itu pembahasannya maf'ul mutlak. Sekarang berikutnya, al-maf'ulu li ajlihi au al-maf'ulu lahu. Coba diikuti. Al-maf'ulu li ajlihi awil maf'ulu lahu. At-ta'rifu al-ismul mansubu alladhi yudkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Syurutuhu ayakuna masdaran qalbiyan muttahidan ma'amilihi fil waqti muttahidan ma'amilihi fil fa'ili illatan lima qablahu. At'amtu Ibrahim takriman. Halatuhu mujarradun min al wal idafah. Shalla Muhammadun ijlalan lillahi. Makrunun bi al. Hadartu lisyafaqati. Mudhafun. Qasadtuka ibtiga'a ma'rufika. Al-maf'ulu li ajlihi. Jadi al-maf'ul li ajlihi ini sederhana sebenarnya. Sesuatu yang mansub itu disebabkan suatu yang mansub yang disebutkan sebagai penjelasan sebab dia berbuat. Alasan dia berbuat. Alasan dia berbuat. Jadi kalau dia terangkan apa alasannya, maka itu dimansubkan sebagai maf'ul apa? Maf'ul li ajlihi. Baik. Nama lainnya maf'ul lahu. Lahu itu kan dia. Itu terjadi untuk dia. Itu kan sama juga artinya. Alasannya karena dia.
karena dia, semuanya karena dia. Nah, itu kalau bahasa ini ya, bahasa di alam lain. Ya. Baik. Sekarang kita dilihat di definisi ya, ta'rifu. Ya. Definisi al-ismul mansub, dikatakan isim mansub. Alladzi yudhkaru bayanan, yang disebutkan untuk menjelaskan, lisababi wuqu'il fi'li, untuk menjelaskan sebab terjadinya sebuah perbuatan. Sebuah perbuatan. Jelas ya? Baik. Tapi maf'ul li ajlihi ini ada syaratnya. Ada 5 syarat. Yang pertama, maf'ul li ajlihi harus masdar. Harus masdar. Ya, ini yang membedakannya dengan masdar tadi. Sebelumnya kan masdar juga kan? Kenapa bukan maf'ul mutlak saya? Nah, yang membedakannya karena ini dilakukan sebab untuk sesuatu. Beda dengan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak kadang menjadi taukid, kadang menjadi penjelas. Kalau ini kan sebab, beda maknanya. Sebab yang syarat yang kedua qalbiyan. Ya, kata yang dipakai harus ada kaitannya dengan hati, bukan dengan perbuatan. Jelas ya? Bukan dengan perbuatan. Baik. Jadi kalau antum bilang sajadtu sujudan, saya sujud dengan sebuah sujud. Sujudan bisa menjadi maf'ul li ajli? Nggak bisa. Kenapa? Sebab dia bukan perbuatan hati. Jelas ya? Nah, itu cocoknya menjadi maf'ul mutlak. Berikutnya muttahidan ma'amilihi fil waqt. Syarat yang kedua sama pada amilnya pada waktunya. Itu ada contoh di bawah ya, kita lihat contoh di bawah itu sambil kita terapkan. At'amtu Ibrahim takriman. Saya memberi makan, coba kita i'rab dulu. At'amtu Ibrahim takriman. At'ama fi'il madhi, tu fa'ilnya, Ibrahim maf'ul bihi. Siapa yang diberi makan? Yang kena perbuatan memberi makan Ibrahim. Berarti dia maf'ul bihi. Maf'ul bihinya Ibrahim. Takriman. Ah, ini maf'ul li ajlihinya ini. Kita periksa syaratnya. Takriman masdar. Masdar. Apa asal katanya kalau masdar? Karrama yukarrimu takriman. Berarti benar masdar. 2. Yang kedua qalbian. Pemuliaan itu kelihatan atau tidak? Perbuatan apa? Hati kan, pemuliaan. Sudah benar. Yang ketiga, sama dengan amilnya pada waktu. Ya, sama dengan amilnya pada waktu. Sekarang amil di situ siapa? Amilnya. Amil. Bukan fa'il ya, kalau fa'il pelaku. Kalau amil itu perbuatannya. Perbuatannya itu memberi makan. Memberi makannya sama dengan waktu memuliakan atau tidak? Sama. Jadi memberi makan itu niatnya adalah untuk memuliakan, kan begitu. Berarti dia bersamaan. Tidak mungkin dia beri makan dulu baru dia muliakan setelahnya. Tidak. Tapi memberi makan itulah pemuliaan. Jelas ya? Syarat yang ketiga, muttahidan ma'amilihi fil fa'il. Bersama amilnya di dalam fa'ilnya. Sekarang yang memberi makan dan yang memuliakan, siapa orangnya di sini? Tuh saya lah yang memberi makan, saya pula yang apa? Yang memuliakan. Sudah terpenuhi 4 syarat. Syarat yang kelima, illatan lima qablahu. Dia adalah alasan kenapa dia memberi makan. Jadi kalau tanya kenapa kamu memberi makan, alasannya takriman, untuk memuliakan. Dia bisa menjadi alasan. Jadi kalau itu terpenuhi, maka itu yang disebut dengan nama apa? Al-maf'ul li ajlihi atau al-maf'ul al-mutlaq. Al-maf'ul lahu. Al-maf'ul lahu. Baik. Sekarang ada 3 keadaan maf'ul li ajlihi. Ada berapa? Ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, mujarrad min al wal idhafah. Tidak pakai alif lam dan tidak mudhaf. Tidak pakai alif lam dan tidak apa? Tidak mudhaf. Contohnya, Shalla Muhammadun ijlalan lillah. Muhammad shalla, melakukan salat, ijlalan, karena mengagungkan, karena pengagungan kepada Allah.
Kita i'rab coba. Shalla fi'il madhi, Muhammadun fa'il, ijlalan maf'ul li ajlihi, maf'ul li ajlihi, lillahi jar majrur, jar majrur muta'alliq kepada ijlalan. Baik, itu contoh. Contoh yang kedua, makrunun bi'al. Ada yang dia maf'ul li ajlihi tapi pakai al. Ini ada ya, tapi kadang-kadang. Ya. Dan kalau dia pakai al begitu, ya dia tidak lagi begitu nampak maf'ul li ajlihi ya. Iya. Tidak begitu nampak lagi. Baik. Contohnya hadartu lisyafaqati. Nah, di situ asyafaqati, alnya di situ itu sebenarnya ta'lil. Lamnya itu menjadi ta'lil. Saya datang, fungsinya, maksudnya itu untuk mengasihani dia, untuk merahmati. Syafaqah itu kan amalan hati juga. Yang ketiga mudhafun. Qasadtu ibtigha'a ma'rufika. Jadi dia masdar juga, tapi boleh dia sebagai mudhaf. Ada yang disandarkan kepadanya, ada mudhafun ilaih kepadanya. Qasadtu, ayo kita i'rab dulu. Qasada fi'il madhi, tu fa'il, ka maf'ul bihi, ibtigha'a maf'ul li ajlihi, wa huwa mudhaf dan ma'ruf mudhafun ilaih. Makanya dibaca ma'rufi. Dan ma'ruf mudhaf lagi, dan ka mudhafun ilaih. Jelas ya? Baik. Saya beri contoh lain. Ya. Saya beri contoh lain. Shallaitu li rabbi syukran. Shallaitu li rabbi syukran. Bisa atau tidak? Shallaitu li rabbi syukran. Kita i'rab dulu. Shalla fi'il madhi, tu fa'ilnya, li rabbi jar majrur muta'alliq pada shallaitu, syukran. Bisa atau tidak syukran? Bisa, karena syukran itu bisa terkait hati, bisa terkait lisan, bisa terkait badan. 3. Jadi hati masih kena. Jelas ya? Masih bisa sebagai maf'ul li ajlihi. Baik. Selesai. Sekarang kita pindah kepada maf'ul, al-maf'ul ma'ahu. Al-maf'ul ma'ahu. Di istilah maf'ul ini lewat ya, nanti antum harus pandai membedakan maf'ul ini, maf'ul itu. Baik, diikuti al-maf'ulu ma'ahu. Ta'rifuhu al-ismul mansubuh alladhi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Syartuhu ayyaqa ba'dal wawi al-mufidati lil ma'iyyati nassan. Hukmuhu an-nasbu wujuban istawal ma'u wal khashabata jawazan ja'al amiru wal jaysha. Baik, maf'ul ma'ahu itu adalah isim yang mansub. Isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan siapa yang suatu perbuatan dilakukan bersamanya. Makanya disebut apa? Ma'ahu. Jadi kalau ada sesuatu ini dilakukan bersamanya, maka yang bersama ini setelah waw itu dinasab supaya dia kelihatan bahwa dia ini maf'ul, kena dia maf'ul lantaran dia ikut bersama. Ikut apa? Bersama. Iya. Jadi syaratnya cuma satu. Lihat syaratnya. Ayyaqa ba'da wawi. Jadi semua yang mansub sebagai maf'ul ma'ahu itu harus setelah waw. Dia isim setelah waw. Ingat ya, harus isim. Tidak boleh fi'il ya. Karena fi'il tidak ada i'rabnya kalau fi'il madhi. Fi'il mudhari juga tidak bisa. Jelas ya? Huruf tidak ada. Yang ada cuma isim saja. Waw, dan waw ini menunjukkan makna kebersamaan. Makna kebersamaan. Iya. Dengan contoh akan lebih jelas. Contohnya saya sebut 2 di sini di hukum.
Hukum nasabnya ada dua. Ada yang wajib untuk dinasab, tidak boleh harokat lain, harus dinasab. Dan yang kedua ada yang boleh dinasab, boleh, tapi boleh juga tidak dinasab. Misalnya yang wajib dinasab dulu, istawal ma'u wal khashabata. Wal khashabata. Coba dibaca, istawal ma'u wal khashabata. Ya, kita i'rab. Istawa fi'il madhi, al ma'u fa'ilnya, wa apa namanya? Wa ma'iyah. Al khashabata maf'ul ma'ahu. Jadi katakan mansub li'annahu maf'ul ma'ahu. Jelas sampai sini? Kenapa wajib dinasab di sini? Coba antum lihat saja air. Dia kan dikatakan air itu seimbang bersama dengan kayu. Jadi kalau ada kayu di atas air, ya, dia kalau dikatakan dan, berarti sejajar. Pernah antum lihat air sejajar dengan kayu? Kayu selalu mengapung kan di air. Makanya yang paling cocok bahasanya itu bukan dan. Air dan kayu sama, enggak. Tapi dikatakan air itu seimbang bersama kayu. Kalau kata bersama itu menggambarkan tidak mesti dia sejajar, kan begitu. Makanya wajib untuk dia apa? Wajib untuk dinasab di sini sebagai maf'ul ma'ahu. Tapi ada contoh dia cuman boleh, tidak wajib. Contohnya ja'al amiru wal jaishu, boleh wal jaishu. Boleh juga ja'al amiru wal jaisha, boleh. Kalau wal jaisha dulu, kita baca wal jaisha. I'rabnya bagaimana? Ja'a fil amr, fil madhi, al amiru fa'ilnya waw ma'iyah, al jaisha maf'ul ma'ahu. Kalau kita baca al jaishu, bagaimana i'rabnya? Ja'a fil madhi, al amiru fa'il, waw huruf ataf. Waw jadi huruf apa? Huruf ataf. Al jaishu ataf terhadap apa? Terhadap amir. Ataf terhadap amir. Jadi dibacalah ataf kepada marfu, hukumnya marfu. Jelas ya? Maknanya enggak ada masalah. Ja'al amir bersama dengan pasukan, enggak ada masalah. Amir dan pasukan sama-sama datang, juga enggak ada masalah. Karena tidak ada makna yang keliru di situ. Jelas ya? Baik. Jadi ini terkait dengan hukumnya. Jadi maf'ul ma'ahu ini mudah. Yang penting ada waw dan cocok bermakna bersama, dinasabkan sebagai maf'ul ma'ahu. Baik, silakan di adzan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La
Baik, lihat halaman saya. Perhatikan contoh ini. Irtafa'al ma'u wa al-khashabata, harus di fathah di sini. Karena kalau dikatakan airnya meninggi bersama dengan kayu. Biasanya kalau naik ke atas yang duluan muncul apa? Kayu atau air? Kayunya biasanya kan. Jadi kata bersama itu lebih cocok di situ. Makanya wajib untuk di fathah sebagai waw ma'iyah. Tapi kalau dia bisa dua kemungkinan jawazan, itu contoh yang kedua dan ketiga. Ya, coba dibaca ini. Ana dhahibun wal ustadu. Bisa juga ana dhahibun wal ustada. I'rab ana mubtada, dhahibun khabar, waw tergantung antum baca apa dulu. Sekarang kita baca waw ataf dulu. Waw harfu atfin. Al ustad, di sini apa? Al ustad atau al ustadu? Al ustadu. Kenapa? Karena dia ataf kepada ana. Sedangkan ana ini mubtada marfu. Ataf kepada marfu bacanya apa? Marfu juga. Makanya dibaca wal ustadu. Baik, sekarang wawnya kita jadikan waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Al ustada berarti apa? Bacanya al ustada. Dikatakan dia sebagai apa? Maf'ul ma'ahu. Baik, hadaral maliku wa junuduhu atau wa junudahu? Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Silakan antum baca dulu. Hadaral maliku wa junuduhu wa junudahu. Dua-duanya boleh. Hadara, apa hadara? Fi'il madhi. Al maliku fa'il, ya kan? Fa'il marfu. Waw, kalau waw ataf berarti dibaca apa? Junuduhu. Karena junud ataf kepada al malik. Ataf kepada marfu hukumnya marfu. Junudu mudhaf dan domirhu mudhaf ilaih, fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Baik, sekarang kita buat wawunya waw ma'iyah. Hadara fi'il madhi. Al-maliku apa? Fa'ilnya. Waw ma'iyah. Junudahu, junud apa? Maf'ul ma'ahu, dan dia mudhaf dan haknya mudhaf ilaih. Mudah kan? Baik. Sekarang kita pindah ke pembahasan berikutnya. Al-maf'ulu fihi. Al-maf'ul fihi. Al-maf'ul fihi atau bahasa lainnya ad-dharfu. Coba diikuti. Al-maf'ulu fihi awid dharfu, at-ta'rifu, ismu zamani awil makani, al-mansubu bitakdiri fi. Al-maf'ulu fihi awid dharfu. Ikuti. Al-maf'ulu fihi awid dharfu. Dharfu zamani, dharfu al-makani, dharfu zamani mubhamun mukhtassun, mubhamun qara'tu hinan, ra'aituhu lahdatan, mukhtassun sumtul yawma, i'takaftul laylata. Dharful makani mubhamun, nimtu amamal kursiyi, sallaitu khalfal imami. Mukhtassun la yakbalun nasba ala dharfiyya, dakhaltu fid dari, sallaitu fil masjid. Baik, sekarang kita masuk di pembahasan al-maf'ulu fihi atau ad-dharf. Dua istilahnya ya. Bisa dibilang maf'ul fihi dan bisa dibilang apa? Dharf. Jadi kalau antum sudah dapat, oh ini dharf, seperti di pembahasan khabar tadi ya. Khabar itu ada tiga, ada mufrad, ada jumlah, ada syibh jumlah. Syibh jumlah terbagi dua, ada dharf dan ada jar majrur. Kalau sudah dibilang dharf, ini sudah dharf pembahasan. Jelas ya? Baik, apa itu dharf? Jadi dharf ini adalah isim zaman. Dia adalah nama untuk sebuah masa atau isim makan. Jadi dharf itu ada dua. Mungkin untuk tempat, mungkin untuk apa? Waktu. Mungkin tempat, mungkin waktu. Jelas ya? Jadi mainannya dua dia. Ada tempat.
mansub, oh itu dorf. Ada waktu, mansub, itu juga dorf. Jelas? Baik, berikutnya dikatakan al-mansub. Jadi ingat, dorf itu selalu isim, tidak ada dorf yang bukan isim. Ya, dia isim. Yang kedua al-mansub, dia selalu mansub, di fathah selalu. Ya, di fathah. Baik, bitakdiri fi, dengan takdir fi. Jadi kalau ditaruh fi di depannya bisa. Antum kasih semua yang dorf, antum kasih fi di depannya bisa. Jelas ya? Semakna itu, ada kata fi-nya di situ. Jadi kalau antum tidak pakai fi, langsung di fathah saja sebagai dorf. Jadi dia seakan-akan pengganti fi. Dorf itu terbagi dua, ada dorf zaman dan ada dorf apa? Makan. Dorf zaman ini terbagi dua. Ada yang mubham. Mubham itu artinya apa? Tidak jelas kapan masanya. Kapan masanya? Di mana waktunya nggak jelas. Misalnya antum berkata, qara'tu hinan. Saya membaca sesaat. Sesaat itu kapan? Kan tidak kelihatan ya, mau pagi, siang, malam, tidak ada yang tahu di mana dia. Ini namanya mubham. Ya, sama yang kedua, ra'aituhu lahdatan. Saya melihat dia lahdatan. Saya melihat dia sekilas. Baik, sekilas di mana dia lihat? Kan tidak diterangkan, kan tidak jelas di mana sekilasnya. Bahkan sekilas itu berapa lama pun tidak kelihatan. Berapa detik? Kan tidak kelihatan kan? Itu namanya mubham. Baik, kita i'rab dulu. Qara'tu, qara'a fi'il madhi itu fa'ilnya hinan. Akhirnya kita bilang mansubun ala dzarfiyah. Atau bisa antum bilang dzarfun mansub. Jelas ya? Dzarfun mansub. Dia dzarf mansub, makanya dibaca hinan. Sama di sini lahdatan. Karena dia sebagai dzarf. Baik, selesai. Ada yang mukhtassun. Ada dzarf terkait dengan waktu, tapi waktunya sudah tertentu, sudah pasti. Contohnya, sumtul yawma, saya puasa hari ini. Hari itu dari mana sampai mana hari? Satu hari. Kalau dibilang hari, berarti dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Itu jelas. Baik. I'takaftul laila, saya i'tikaf malam ini. Malam itu dari mana? Dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari, kan begitu. Jadi ini mukhtas sudah. Jadi ketika dibaca, ayo kita i'rab dulu. Sumtu, soma, fi'il madhi itu fa'il, al-yawma darf, darfun mansub atau mansubun ala dzarfiyah. I'takaftu, ayo i'takafa fi'il madhi itu fa'ilnya, al-lailata darf mansubun ala dzarfiyah. Baik, berikutnya darful makan, darf terkait dengan tempat. Darful makan juga terbagi dua. Ada yang mubham. Contohnya, nimtu amamal kursi. Saya tidur di depan apa? Di depan kursi. Kata di depan itu apa? Tempat atau waktu? Itu terkait dengan tempat. Jelas ya? Baik. Jadi kita i'rab dulu. Nimtu, nama. Fi'il madhi. Nama fi'il madhi. Tu fa'ilnya. Amama darf. Ya. Mansub. Terus wa huwa mudhaf, dan ya al-kursi mudhafun ilaih. Dan kursi mudhaf ilaih. Baik, berikutnya. Shallaitu khalfa al-imam. Saya sholat di belakang imam. Shalla fi'il madhi itu fa'il, khalfa darf mansub wa huwa mudhaf, dan al-imami mudhafun ilaihi. Jelas sampai situ? Baik. Mubahamnya? Amama, saya sholat di depan imam. Depan itu di mana? Kalau saya bilang antum di depan saya, di sebelah kanan, kiri, pas di tengah atau di kanan, kiri, kan tidak begitu jelas kan? Yang penting bagian depan, kan begitu. Khalfa bagian belakang. Kalau ada imam sholat, makmum semuanya di mana tempatnya? Di belakang, kan? Tidak ada yang bilang di depan. Di belakang sebelah mana? Kan belum tahu. Itu mubahamnya di situ. Jelas ya? Baik. Yang dorf seperti ini banyak. Ada amama, ada khalfa, ada kuddama, ada wara'a, ada fawqa,
ada tahta, ada inda, ada izaa, ada tilqaa, dan selainnya. Banyak namanya. Jelas ya? Cuma ini saya kasih contoh-contoh pendekatan saya. Berikutnya darful zaman yang mukhtas. Kalau mukhtas di darful makan yang mukhtas. Kalau untuk tempat dia khusus, itu tidak boleh di fathah. Harus diambilkan maknanya. Ya, darfiyah ini kan maknanya pakai fi kan? Jadi fi-nya harus dihadirkan. Tidak boleh di fathah lagi. Misalnya dakhaltu fid dari. Jadi antum mau tunjukkan masuk ke tempat namanya rumah. Antum bilang dakhaltu apa? Fiddari. Kalau antum bilang dakhaltu dara, ad-dara tidak bisa jadi dzarfiyah, dia jadi maf'ul bihi. Sebab dia yang kena perbuatan masuk. Tapi kalau antum mau kasih kata apa namanya? Menunjukkan tempat, pakai kata fi. Dakhaltu fiddari. Nah, begitu caranya. Baik. Kita lihat contohnya tadi, dakhaltu. Coba diikuti, dakhaltu fiddari. Shallaitu fil masjid. Dakhaltu, dakhala fil madhi itu fa'il, fid dari jar majrur muta'alliqani bi dakhaltu. Jadi jar majrur itu ada kaidahnya nanti bab majrurat. Setiap jar majrur pasti dia terikut kemana, ada terkait kemana. Dia tidak berdiri sendiri, selalu terkait kemana. Jelas ya? Nah, yang terkaitnya di sini ke fi'il. Dia kadang bisa terkait ke fi'il, kadang terkait ke isim, bisa. Lihat indikasi maknanya yang cocok kemana. Baik. Shallaitu fil masjid, shalla fil madhi itu fa'il, fil masjid jar wa majrur muta'alliqani bi shallaitu. Baik, selesai sudah. Insyaallah pembahasan berikutnya kita lanjutkan setelah salat Isya. Kita jeda dulu untuk salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.